Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sepi ya. Oke, mungkin saya langsung saja ya, karena materi ini sih kalau saya bilang nggak terlalu lama. Saya share screen dulu. Oke, harusnya sudah terlihat ya. Nah, materi kita hari ini adalah tentang budaya manajemen informasi. Nah, pertama-tama kita lihat dulu dari eh, pakar, ya, dari beberapa pakar tentang budaya informasi atau information culture. Kalau definisi saya baca ya. Jadi kalau menurut Marchand tahun 96, budaya informasi itu mencakup nilai-nilai, sikap, dan perilaku yang mempengaruhi cara pandang orang-orang di perusahaan dalam mengumpulkan, mengorganisasi, memproses, menggunakan, dan mengkomunikasikan informasi. Ya. Nah, kalau menurut Jablonski tahun 2006, budaya informasi itu adalah manifestasi pengetahuan atau pengalaman informasi individu atau kelompok dalam konteks lingkungan sosial, politik, psikologis, atau intelektual. Nah, mulai pusing? Nah, jadi gini kesimpulannya. Ya, budaya informasi itu merupakan perilaku dan kecenderungan, ya, perilaku dan kecenderungan dalam menggunakan dan memanfaatkan informasi. Siapa aja? Nah, baik oleh perorangan secara pribadi maupun kelompok. Dalam hal ini organisasi atau perusahaan, ya, untuk membantu dalam pengambilan strategi dan implementasi perubahan. Ya. Kurang lebih ini ada hubungannya juga dengan fokus area tata kelola teknologi informasi yang sebelumnya, materi yang sebelumnya, yang dimana di situ ada strategic alignment, value delivery, resource management, risk management, dan performance measurement. Nah, semua itu mungkin bisa diatur, dikelola sedemikian rupa, tapi semuanya harus berawal dari budaya informasi yang baik, ya, baik itu secara pribadi, secara personal, maupun ketika kita ada di dalam suatu perusahaan atau organisasi, ya, karena perencanaan yang matang, strategi yang dicanangkan, keputusan yang diambil segala macam itu tentunya akan sangat terkait dengan informasi yang didapatkan. Informasi yang didapatkan itu tentunya uh, akan digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Ya, informasi yang salah kemungkinan besar akan uh, menghasilkan pengambilan keputusan yang salah juga. Begitupun dengan sebaliknya. Ya. Nah, informasi yang digunakan merupakan transformasi dari data-data yang dihasilkan berdasarkan fakta. Ya, sebuah informasi yang baik
itu didasarkan dari fakta. Ya, mungkin kita banyak sekali eh, menghadapi hoax-hoax ya, apalagi zaman kemarin nih, Pilpres. Nah, biasanya banyak sekali informasi yang beredar yang dimanipulasi atau tidak berdasarkan fakta yang terjadi sebenarnya. Ya, bagaimana cara kita menyikapinya, bagaimana cara kita mengolah informasi tersebut. Nah, itu bergantung pada budaya informasi yang kita miliki sejak dini. Oke, ada orang mungkin yang dengar hoax dikit, ada informasi, ya, misinformasi, misleading dikit langsung panas, berkoar-koar gitu di internet. Ada kan di sosmed. Gitu. Tapi ada juga yang ketika dia mendapat informasi, dia cari dulu faktanya, dilihat dulu data-data yang ada di belakang informasi tersebut. Apakah benar atau tidak. Itu juga ada. Jangan sampai kita jadi orang yang budaya informasinya jelek. Ya, ada misinformasi dikit, langsung panas, langsung emosian. No, jangan sampai. Ya, manfaat dan tujuan informasi. Nah, jadi menurut Noto Atmojo, semakin banyak informasi dapat mempengaruhi atau menambah pengetahuan seseorang. Dan pengetahuan itu sendiri menimbulkan kesadaran yang membuat seseorang akan berperilaku sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya. Oke, semakin banyak informasi dapat mempengaruhi atau menambah pengetahuan seseorang. Jelas, tentu. Seiring kita bertambahnya umur ya, seiring dengan bertambahnya pengalaman kita, baik dari kita anak kecil sampai umur saat ini, tentunya setiap harinya kita mendapatkan informasi yang dapat kita jadikan pembelajaran. Ya, dalam proses belajar di sekolah itu kita kan mendapatkan informasi, di kuliah juga mendapatkan informasi berupa ilmu dan pengetahuan. Ya. Eh, Bersosialisasi dengan orang lain. Nah, di situ juga terjadi pertukaran informasi. Gitu. Ya. Dan pengetahuan yang dimiliki seseorang itu akan membuat orang tersebut berperilaku sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya. Makanya ada orang yang ahli di bidang tertentu, ya, ahli di bidang tertentu. Yang tentunya uh, bagi orang yang bijak, ahli di bidang tertentu, nah dia tentunya uh, akan sangat percaya diri dalam menjelaskan tentang pengetahuan yang dia punya. Tapi ketika dia dihadapi oleh bidang lain yang bukan bidang yang dia mampu gitu ya, yang bukan dia pahami, orang yang bijak uh, akan menolak menjelaskannya uh, dengan sopan ya, tidak sok tahu gitu. Kadang-kadang orang ilmunya nggak nyampe sono, tapi berusaha menjelaskan dengan sebaik mungkin. Ya. Nah, kembali lagi, informasi itu bermanfaat untuk menambah pengetahuan seseorang yang nantinya akan membentuk cara pandang dan wawasannya. Ini udah jelas, nggak bisa dipungkiri lagi ya. Semakin tinggi ilmu dan pengetahuan seseorang, cara pandangnya akan terbentuk dengan lebih baik lagi, dan wawasannya tentunya akan lebih luas. Ya, jadi ingat ilmu dan pengetahuan itu tidak didapat dari eh, belajar secara akademis saja ya, tidak, tapi bersosialisasi, berorganisasi, dan berinteraksi dengan banyak hal, dengan banyak orang, itu juga tentunya akan membuka cara pandang dan memperluas wawasan juga. Ya, asal informasi yang
kita terima, bisa kita filtrasi dengan baik. Jangan sampai kita salah langkah. Nah, informasi juga berfungsi untuk membantu mengurangi rasa cemas seseorang. Nah, kita mungkin ambil contoh konteksnya dari risk management ya, yang ada di fokus area tata kelola kemarin tuh. Nah, risk management kan eh, manajemen risiko. Nah, manajemen risiko itu adalah ketika kita mau melakukan sesuatu, kita sudah tahu dulu risiko-risiko yang akan dihadapi itu apa saja, ya kan? Nah, misalnya untuk plan A, kita mau menjalankan plan A. Ada risiko 1, 2, 3, 4, 5. Plan B, risikonya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tentunya bagi eh, terkait dengan hal kecemasan, bagi orang yang sudah memahami resiko ketika mau menjalani sesuatu yang baru dan sudah paham resikonya, dia nggak perlu takut, dia nggak perlu cemas karena sudah tahu eh, ketika dia mau menjalankan ini dan ternyata menghadapi sesuatu, dia sudah tahu untuk menanggulanginya itu seperti apa, untuk mengatasinya seperti apa. Nah, dibandingkan dengan orang yang tidak punya pengetahuan di bidang itu, tidak punya plan untuk mitigasi ketika terjadi sesuatu, nah biasanya ketika dihadapi oleh insiden tertentu akan cemas, bingung, takut nggak bisa mengatasi hal tersebut. Ya, jadi semakin banyak informasi yang didapatkan dan itu berguna bagi orang tersebut, biasanya orang orang itu akan selalu ready dalam menghadapi sesuatu. Ya, berguna atau tidaknya informasi itu tergantung pada beberapa aspek. Nah, yang pertama, informasi itu apakah dapat membantu bagi si penerima informasi atau tidak? Ya, misalnya kita mau membeli smartphone baru. Tentu informasi yang kita cari seputaran smartphone juga kan, baik itu brandnya, baik itu tipenya, harganya, spesifikasinya, ya prosesornya apa, RAM-nya berapa, internal storage-nya berapa, terus kameranya ada berapa, berapa sensor kameranya itu apa saja, berapa megapiksel, berapa besar bukaannya, segala macam ya kalau makin detail ya. Apa jenis internal storage-nya, terus jenis layarnya apa, ya, berapa refresh rate layarnya dan segala macamnya, berapa ukuran baterainya, bagaimana performanya kan seputaran itu. Nah, tapi ketika orang tersebut mendapatkan informasi tentang eh, kecepatan rotasi mesin cuci, ya tentunya itu tidak relevan karena orang tersebut mencari informasi tentang smartphone, ya gampangnya seperti itulah. Jadi ketika orang butuh untuk mendapatkan informasi hal tertentu, ya tentunya hal-hal yang berkaitan dengan itu saja yang bisa membantu bagi si penerima informasi, ya, yang tentunya jenis informasi yang dibutuhkan akan berbeda-beda, ya, tergantung dengan kebutuhan si penerima informasi. Ketelitian dalam pengolahan data sangat diperlukan. Ya, orang yang punya pengetahuan yang luas, wawasan yang luas, nah, apalagi jiwanya mau belajar ya, nah biasanya akan sangat memperhatikan detail, ya. Data yang dia butuhkan akan dia perhatikan dengan seksama, akan dia kaji dengan teliti, agar
yang akan dia lakukan berikutnya atau yang akan dia tentukan atau yang akan dia pilih berikutnya itu sesuai dengan tujuan awal. Ya, nah misalnya ada dua orang yang sama-sama mau mencari smartphone baru, tapi pengetahuan dari kedua orang tersebut berbeda. Orang yang pertama dia tahu sebatas brandnya dan tipenya saja, gitu, dan harganya lah paling tidak. Nah, yang kedua, orang yang kedua itu dia paham dari banyak aspek, eh, baik itu brandnya, perbandingan dengan brand yang lain, tipe yang lain, harganya, spesifikasinya, spesifikasi berbanding harga, dan lain sebagainya. Nah, informasi-informasi tersebut kan harus diolah ya, harus diolah terlebih dahulu eh, oleh si penerima informasi supaya dia bisa mengeluarkan keputusan yang tepat. Nah, kalau dari kedua orang tersebut tentu yang pertama eh, pengolahan data yang dia lakukan tidak sebaik orang yang kedua, di mana orang yang kedua tersebut kan eh, paham seluk-beluknya segala macam dan dia lebih teliti, dia lebih dalam saat mengolah datanya. Ya, tentunya biasanya yang orang pertama itu akan kurang tepat dalam mengambil keputusan. Ya, jadi paling tidak jiwanya mau belajar dulu lah. Jadi jangan sebatas kita tahunya cuma sampai sini aja misalnya. Terus kita tentukan. No, masih banyak informasi yang bisa kita dapatkan, yang bisa kita cari untuk memantapkan eh, keputusan, penilaian atau tindakan yang akan kita lakukan ke depannya. Gitu ya. Waktu penyajian informasi harus sesuai dengan perkembangan informasi itu sendiri. Ya. Misalnya di dunia prosesor lah, Intel kan sudah, prosesor Intel sudah yang sekarang lagi hits itu kan Intel generasi 13 dan 14 ya. Kalau AMD itu Ryzen generasi seri 7000 ya, 7000, 6000, 7000. Nah, lalu eh, ketika orang mau mencari tentang prosesor tersebut, ya dia akan cari tentang prosesor sesuai dengan generasi yang sekarang hits kan. Nah, tapi dia dapatkan informasi tentang prosesor Intel generasi keempat misalnya, di mana itu tahun 2014. Nah, tentunya tidak relevan kan. Atau Ryzen yang seri 1000. Nah, itu kan tentunya sudah jadul. Jadi informasinya tidak sesuai. Mungkin kala itu penyajiannya tepat kan waktunya, tapi untuk sekarang, apalagi yang dicari generasi yang terbaru, tentunya nggak relevan lagi karena sudah lewat waktunya. Tuh, jadi harus sesuai dengan perkembangan informasi itu sendiri, ya. Dan misalnya yang lagi ada di breaking news gitu, yang namanya berita itu kan harus aktual ya. eh, harus eh, kalau bisa real time laporannya sesuai dengan kondisi lapangan atau investigasi yang terkait saat itu juga. Ya, misalnya dalam kasus kemarin yang kecelakaan bis itu misalnya, eh, tentunya kan media banyak terlibat di sana. Tapi metode pengambilan datanya mungkin berbeda-beda. Ada yang wawancara lah, ada yang mungkin ngelihat dari data eh, tenaga medis lah dan lain sebagainya yang tentunya bisa jadi terjadi perbedaan data
yang dijadikan berita yang disampaikan ke publik. Gitu. Misalnya, kan kadang terjadi ya, uh, perbedaan angka yang meninggal berapa, yang luka berat berapa, yang luka ringan berapa. Itu misalnya. Nah, seiring berjalannya waktu, nah itu kan ada terus tuh, ya kan, dilaporkan terus tuh. Nah, yang namanya breaking news biasanya ya tiap tiap jam tuh ada ya. Nah, usahakan penyajian informasinya tuh sesuai dengan waktu dia dilaporkan. Jadi, ketika ada update, nah langsung dirubah eh, saat itu juga untuk dilaporkan, gitu. Atau untuk jadwal penayangan yang berikutnya. Jadi, penerima informasi mendapatkan informasi yang selalu aktual sesuai dengan perkembangan atau kondisi yang terjadi saat itu juga. Yang kadang perbedaan informasi itu kan juga diluruskan kepada media-media melalui satu sesi press conference ya. Jadi sumber datanya satu, semua media yang terlibat yang menjadi satu suara itu dalam penyajian data-datanya. Jadi informasinya setelah diolah tuh data-datanya tidak terjadi perbedaan. Gitu. Jadi aktual ya, harus sesuai dengan perkembangan informasi itu sendiri. Nah, informasi tersedia pada ruang atau tempat yang tepat agar penggunaannya lebih terarah ya. Eh, Misalnya di ya kita belum ngomongin soal personalized ads ya, iklan yang ditargetkan pada orang-orang tertentu ya supaya tepat sasaran gitu. Nah, ini lebih ke arah ini aja deh, hal-hal yang simple. Misalnya di mading, mading sekolah atau mading kampus gitu. Biasanya informasi yang relevan yang ditampilkan di sana ya seputaran informasi baik akademis non akademis ya, baik itu kegiatan yang menyangkut operasional kampus, kegiatan-kegiatan perlombaan eksternal internal segala macam yang eh, sesuai dengan kehidupan sivitas akademika di dalamnya. Nah, tapi di mading itu terdapat informasi eh, jual beli kulkas misalnya gitu. Nah, tentunya kan itu tidak tepat. Atau apa lagi ya? Atau misalnya di mading tersebut eh, diinformasikan soal biaya coating mobil. Tuh. Nah, atau misalnya di bioskop kan kita melihat poster-poster ya sepanjang dinding di bioskop tuh ya, sepanjang dinding di lorong-lorong bioskop tuh yang menuju studionya. Nah, itu kan biasanya dipampang poster-poster yang sedang film yang sedang now playing sama yang coming soon ya. Tentunya kan informasi yang tepat untuk muncul di sana adalah poster filmnya, ya kan? Nah, tapi di sana yang dimunculkan adalah misalnya eh, peraturan pegawai eh, pengelola bioskop tersebut. Nah, itu kan kurang tepat. Gitu. Tempat yang seharusnya tempat itu kan digunakan untuk memajang film-film yang sedang playing atau coming soon nantinya. Gitu. Jadi intinya informasi itu harus tersedia pada ruang atau tempat yang tepat supaya penggunaannya lebih terarah. Nah, kalau tadi ya yang di bioskop ada peraturan pegawai ya tentu itu ada di ruangan kantornya lebih tepatnya ya, bukan dipampang eh, sederetan dengan poster-poster film gitu. Contoh. Nah, penyampaian informasi menggunakan kata-kata dan arti yang jelas untuk menghindari kemungkinan salah tafsir. Nah, ini yang kadang sering terjadi juga nih. Nah, kadang media membuat tagline-nya bukan main kreatifnya ya. Jadi kadang-kadang bisa menimbulkan misleading atau bahkan misinformasi.
ya. Jadi dalam penyampaian informasi usahakan betul kata-kata dan artinya itu jelas. Jadi eh, apa yang dimaksud dan tujuan yang diinginkan itu benar-benar tercapai gitu. Nah, ini kan nggak enaknya buat orang yang budaya informasinya kurang baik ya, yang kurang bisa mengolah informasi yang dia dapatkan. Kena salah tafsir dikit mungkin dia bisa senggol bacok no, misalnya nih. Bisa salah persepsi, bisa salah paham pada akhirnya, ya bisa saja terjadi. Ya, tapi mungkin bagi orang yang budaya informasinya baik, ya walaupun salah tafsir, mungkin dia akan telaah dulu. Dia baca dulu dong tentunya ya. Karena kan dia uh, biasanya orang-orang yang budaya informasinya baik itu tidak minim literatur ya, nggak males baca lah. Nah, gitu. Jadi udah miss misinformasi, kata-kata yang nggak tepat, terus orangnya malas membaca. Nah, dah itu kombinasi yang tepat untuk menghasilkan sesuatu yang buruk ya. Ya. Jadi bagi pemberi informasi, ya kita pun juga bisa kan ya sebagai pemberi informasi. Nah, itu gunakanlah kata-kata dan arti yang jelas untuk menghindari kemungkinan salah tafsir. Jadi ingat ya, salah tafsir tuh bisa efeknya beragam karena eh, ilmu dan pengetahuan yang dimiliki oleh setiap orang itu kan berbeda-beda ya. Nah, disitulah jadi informasi itu harus disampaikan dengan jelas ya, di tempat yang tepat, waktunya aktual, dan orangnya juga teliti dalam mengolah data. Ya, barulah informasi tersebut bisa membantu si penerima informasi. Lalu manfaat budaya informasi. Nah, ya semenjak dulu sih sebenarnya perusahaan sudah sadar ya betapa pentingnya melakukan transformasi sesuai dengan perkembangan industri dan pasar. Ya, bergerak, bertumbuh seiring dengan pergerakan industri dan perkembangan pasar. Nah, di sini budaya informasi itu jadi satu elemen yang penting dalam perancangan strategi dan pengimplementasian perubahan, serta dalam menghadapi krisis dan ancaman industri yang radikal. Ya, sebagaimana di fokus area yang kemarin tuh ya, ada strategic alignment, visi misi udah jelas semuanya, ya. Tujuan perusahaan sudah dicanangkan sebaik-baiknya, ya. Strategi-strategi sudah selaras semuanya. Nah, tapi dalam kenyataan eksekusinya, budaya informasi yang ada di dalam perusahaan tersebut belum dikembangkan dengan baik bagi orang-orang yang terlibat di dalamnya. Jadi, bisa jadi keadaan tersebut menimbulkan uh, tidak idealnya perkembangan perusahaan gitu ya, karena di perusahaan kan orangnya beragam ya, banyak dari uh, daerah yang berbeda, budaya yang berbeda gitu, cara ngomongnya yang berbeda. Nah, itu semua harus di handle oleh perusahaan gimana caranya supaya uh, budaya informasi yang sangat dibutuhkan di awal ini untuk menyelaraskan semuanya itu terbentuk dengan baik ya. Karena kalau sudah terbentuk dengan baik, semuanya satu suara, sepemahaman semuanya, mau bergerak kayak gimana pun, semuanya pasti akan bersinergi satu sama lain. Tuh. Nah, dan stakeholder perusahaan dapat mengembangkan rencana tindakan dan mengetahui implikasinya. Apakah tindakan tersebut akan memperburuk atau justru memperbaiki keadaan? Ya,
yang bisa disangkut pautkan juga ke risk management ya sebenarnya. Jadi ketika mau mencanangkan sesuatu sudah tahu efeknya seperti apa ya. Paling tidak proyeksinya kira-kira akan seperti ini nantinya gitu. Jadi mau ada plan A terus seperti yang tadi saya bilang, nah, kemungkinan akan terjadi gini gini gini. Kalau terjadi gini gini gini, apa yang harus dilakukan untuk menanggulanginya? Nah, itu kalau itu sudah dipikirkan dari awal, apapun rencana yang akan diterapkan, nah itu biasanya akan berjalan dengan mulus dan itu akan membuat keadaan menjadi lebih baik, bukan memperburuk. Ya, tapi jika uh, keputusan diambil, tindakan dilaksanakan tanpa kajian yang jelas, tanpa informasi yang tepat sebelumnya, nah itu biasanya akan memperburuk keadaan. Oke. Nah, informasi dan pengetahuan itu harus diperlakukan sebagai aset yang tampak, ya, visible asset. Karena selama ini dianggap sebagai aset yang tidak tampak. Di zaman teknologi sekarang yang udah canggih seperti ini, ya, semua-muanya berbau IT. Nah, IT itu sendiri apa? Teknologi informasi kan? Jadi semuanya berbau informasi. Informasi sangat mudah kita dapatkan. Informasi tersebar luas dimanapun itu, baik yang relevan dengan kebutuhan kita maupun yang tidak. Ya, nyalain buka mesin pencari, ketik apa aja, pasti kita akan mendapatkan informasi. Nah, informasi sangat mudah kita dokumentasikan di zaman sekarang ini ya. Tinggal tinggal diketik aja atau tinggal di apa namanya dicoret-coret, nggak perlu tulis lagi di kertas kayak zaman dulu ya, mungkin hilang gitu. Nah, di sini kan bisa kita dokumentasikan dengan baik, semuanya bisa mudah kita cari lagi. Ya, idealnya kita bisa mempunyai informasi yang lengkap gitu loh, dengan mudah. Bisa kita create, bisa kita simpan dengan mudah. Nah, itu harus kita perlakukan sebagai aset yang berharga. Ya, jangan sampai informasi-informasi yang walaupun sifatnya hal yang sepele, nah itu jangan dianggap sebagai aset yang tidak tampak. Ya, karena banyak sekali informasi yang berharga yang bisa dimanfaatkan untuk tujuan tertentu, ya, yang baik tentunya. Ya. Nggak boleh juga menganggap bahwa infrastruktur teknologi informasi itu akan serta-merta memecahkan masalah dalam budaya informasi yang ada. Ya, memang teknologi informasi itu difungsikan sebagai tools ya, untuk mengcreate, untuk menyampaikan, mengkomunikasikan informasi ya, karena dia sebagai enabler gitu, IT itu. Ya, tapi tidak serta-merta itu bisa dibuat untuk memecahkan masalah budaya informasi. Karena ya itu tadi, kembali ke individu masing-masing secara personal maupun di dalam perusahaan. Nah, kita mungkin berasal dari budaya yang berbeda dari orang lain, gitu ya. Dari kebiasaan yang berbeda dengan orang lain. Nah, jadi buatlah perbedaan itu tadi menjadi sebuah sinergi supaya keunggulan kompetitif baik bagi individunya maupun bagi perusahaan itu bisa tampak dan membawa perubahan yang ke arah lebih baik lagi. Ya. Nah, dengan memanfaatkan teknologi informasi, nah itu juga bisa membantu untuk memastikan bagaimana dan kenapa informasi tersebut digunakan. Ya, kita sebagai orang yang melek teknologi lah, di semuanya pasti melek teknologi. Nah, harus
bisa memfilter data dan informasi, harus bisa memproses itu semua untuk tujuan penggunaan yang baik. Udah capek-capek perusahaan menentukan dan mengarahkan strategic alignment misalnya, terus value delivery-nya juga pasti kan inginnya ada pembeda ya perusahaannya, pasti ingin ada nilai tambah yang menjadi diferensiasi dengan pesaing. Intinya kan supaya uh, karya kita dilirik orang lain itu biasanya ada pembeda dengan yang lain. Nah, jadi manfaatkanlah informasi yang tersebar luas saat ini menggunakan teknologi untuk memastikan uh, oh informasi ini bisa digunakan, oh ini tidak gitu. Pekerja berpendidikan tinggi akan lebih bisa menyesuaikan diri terhadap sikap-sikap manajerial yang mempengaruhi bagaimana cara informasi dan pengetahuan digunakan. Ya, ini betul, tapi jangan lupakan bumbu-bumbu yang lain ya. Ini tidak serta-merta bisa seperti ini keadaannya. Karena tidak hanya ditilik dari budaya informasi saja. Kalau dari statement ini, mungkin iya, secara personal iya. Karena kan uh, orang yang berpendidikan tinggi biasanya sudah terbiasa menyerap ilmu dan pengetahuan lebih banyak dibanding yang pendidikannya lebih rendah. Nah, di situ kan mereka selalu belajar untuk mengolah data, mengolah fakta-fakta yang ada menjadi informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, tapi kalau halnya berkaitan dengan konteks perusahaan, jangan lupakan ada budaya manajemen juga, ada tipe manajemen juga, ya. Kadang mungkin kita bisa sebagai orang yang budaya informasinya baik, bisa saja membawa perubahan yang baik bagi perusahaan. Tapi kalau kondisi eh, budaya manajemennya atau model manajemen yang diambil tidak tepat, yang seperti mungkin saya pernah bilang ya, ada yang top down, ada yang bottom up. Kalau top down itu kan eh, stakeholder-stakeholder atau pimpinannya mau mencanangkan sesuatu, langsung tentukan saja, langsung dikaji sama mereka, bawahannya harus ikutin. Nah, tapi kalau yang bottom up kan sebaliknya. Eh, para pimpinan itu akan mendengar dulu dari bawah, case-case yang ada, eh, keluhan-keluhan yang ada, atau apapun yang terjadi dari bawah sampai ke atas, barulah mereka bisa menentukan atau menyiapkan kebijakan-kebijakan tertentu. Ya, nah dari situ udah jelas kan yang bottom up lebih enak ketimbang yang top down. Nah, kalau di sini di statement ini terus ketemu dengan model manajemen yang bottom up, oke banget itu. Nah, tapi kalau ketemu yang top down, ya bisa jadi kalau memang sesuai dengan pimpinan-pimpinan itu akan dipakai, diapresiasi dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya tidak, walaupun kita punya kualitas diri, budaya informasi yang baik, itu akan terhambat kan. Nah, paling tidak kita punya modalnya dulu. Makanya untuk ilmu dan pengetahuan itu eh, memang harus dicapai terus setiap saat. Memang harus dicari terus setiap saat. Ya, ketika ada kesempatan untuk meraih yang lebih tinggi, raihlah itu. Ya, karena kualitas diri kita dulu lah yang paling utama kita naikkan. Nah, baru setelah itu eh, ketika kita dalam budaya organisasinya seperti apa, itu kan bisa mengikuti belakangan. Paling tidak kita punya modal dulu. Nah,
Nah, perusahaan yang paling pertama dalam industrinya mengaitkan budaya informasi pada strategi bisnis dan pasarnya akan mendapatkan keunggulan kompetitif dibanding pesaing. Ya, jadi kalau memang perusahaan itu uh, memang punya budaya informasi dan budaya manajemen yang baik sejak awal, nah itu kan akan tercermin dari strategi yang dicanangkan. Nah, strategi yang dicanangkan ini kan tentunya uh, akan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya karena dikaji oleh orang-orang yang kompeten, orang-orang yang terbiasa dengan budaya informasi yang baik, ya. Bagaimana cara menyikapi data dan fakta di lapangan, gitu. Jadi uh, kemungkinan besar akan menciptakan keunggulan kompetitif di situ karena ada value ya, ada value delivery, ada nilai tambah yang bisa didapatkan oleh perusahaan kalau memang orang-orang di dalamnya seperti itu. Ya, so jadi eh, budaya informasi pada dasarnya memberikan dampak positif bagi pelakunya, baik individu maupun kelompok. Ya, budaya informasi yang baik itu membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan strategis untuk memberikan keunggulan yang lebih baik. Ya, ini kadang-kadang diulang terus sih, cuma biar ngelotok. Ya. Jadi sesimpel informasi yang tepat menghasilkan keputusan yang tepat. Informasi yang baik menghasilkan keputusan yang baik. Informasi yang salah menghasilkan keputusan yang salah juga. Ya, jadi sesimpel itulah. Nah, kalau budaya informasinya baik secara personal maupun kelompok di dalam perusahaan sudah terbentuk dengan baik, ya kemungkinan besar pengambilan keputusannya juga akan baik dan tepat bagi semua yang ada di dalam perusahaan itu. Ya. Nah, model budaya informasi berdasarkan teori Max Boycott-nya Justin Kin, itu ada 5 jenis model struktur manajemen informasi yang sangat dipengaruhi oleh budaya informasi perusahaan. Yang pertama adalah technocratic utopianism. Jadi di sini organisasi secara ketat, detail, dan konsisten mengatur penciptaan, distribusi, dan penggunaan setiap kategori informasi yang ada di perusahaan. Ya, supaya apa? Nah, lancarnya proses penyebaran informasi. Jadi semua alur informasi sudah disusun sedemikian rupa, prosedur-prosedurnya dibuat dengan sedetail mungkin, standar-standarnya ditetapkan, ya, yang harus dipatuhi oleh setiap individu yang ada di dalam perusahaan tersebut menggunakan beragam perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Ya, ini budaya yang baik ya, memang. Cuma kadang bagi orang-orang tertentu ini akan membatasi kreativitas, ya. Tapi ya kembali lagi nanti ke pribadinya masing-masing. Enaknya adalah di sini sudah terarah, semuanya sudah jelas, ada standar prosedurnya, ada alur informasinya harus seperti apa, itu semuanya sudah diatur. Ya, ini efeknya bisa positif. Nah, yang kedua anarki. Nah, kalau ini sebaliknya. Jadi perusahaan tidak sama sekali nggak punya kebijakan atau prosedur yang berkaitan dengan manajemen informasi. Setiap individu yang ada di dalam perusahaan itu diberikan keleluasaan dan kewajiban untuk mengurus kebutuhan informasinya masing-masing. Jadi dilakukan dengan caranya sendiri, sesuai peran, tugas, dan tanggung jawabnya di dalam perusahaan. Ya, uh, model ini sih nggak cocok untuk semua ya, untuk nggak belum tentu cocok untuk semua perusahaan ya. Kalau yang mengedepankan kreativitas, mengeluarkan kreativitas tingkat tinggi, mungkin yang anarki ini lebih cocok ya. Tapi yang memang lingkungan birokrat kayaknya nggak bisa seperti ini ya. Semua harus tertata dengan rapi, harus ada kebijakan dan prosedur. Nah, kalau ini kan
Orang memproses informasinya dengan caranya sendiri, lalu menyampaikannya dengan cara sendiri juga. Tidak ada aturan yang pasti di sini, tidak ada aturan yang jelas dan prosedur yang harus diikuti, gitu. Ya, ini efeknya bisa jelek bagi perusahaan tertentu kalau yang anarki. Yang ketiga, feudalism. Nah, ini tata kelola manajemen informasi dipegang atau dimonopoli oleh satu atau beberapa unit organisasi. Ya, jadi si unit inilah nanti yang menentukan model, kategori, dan standar informasi yang perlu dikelola oleh perusahaan. Dan unit inilah nanti yang akan menyediakan itu untuk seluruh individu yang ada di dalam perusahaan. Ya, kalau di tangan yang tepat, misalnya di bawah uh, unit human capital misalnya ya, human capital atau HR kalau dulu ya, human resource management, develop department, HRD lah. Nah, ini bisa saja uh, berada di tangan yang tepat kalau seperti itu. Nah, masalahnya kan manajemen perusahaan itu kan beda-beda ya. Yang jadi masalah adalah ketika ini dimonopoli oleh bagian yang tidak tepat. Nah, itu biasanya keputusannya akan menjadi tidak tepat juga. Ya, kalau human resource tentu saja kebutuhannya untuk eh, demi kepentingan ini kan, demi kepentingan semua individu yang ada di perusahaan. Ya, kalau perusahaan lain kemungkinan akan kalau di bagian lain yang memonopoli itu kemungkinan akan kurang tepat dalam menentukan kebijakan atau standar-standar yang ditetapkan gitu. Lalu ada dictatorship. Nah, di sini para pimpinan perusahaan atau dewan direksi sebagai pihak yang memutuskan dan mengontrol keberadaan informasi di perusahaan. Nah, mereka ini yang akan menentukan jenis informasi yang dibutuhkan, siapa yang dapat memperoleh dan mengakses, sehingga struktur kontrol dan pelaporan manajemen. Kalau ini agak bahaya ya, diktatorship, terus ditambah yang teknokratik utopianism, nah, sudah jadinya akan memberikan efek negatif. Informasinya oke diatur, tapi kemungkinan dimanipulasinya juga besar kalau di sini. Ya, di lihat aja kan diatur siapa yang dapat memperoleh dan mengaksesnya, jenis informasi. Ya mungkin kita lihat ke negara yang mencanangkan paham apa namanya, tiba-tiba lupa saya tuh, Korea Utara sama Cina lah ya, komunisme gitu kan. Rata-rata pemimpinnya diktator kan. Nah, diktatorship ini juga bisa terjadi di budaya manajemen yang top down ya. Jadi pimpinannya inilah yang menentukan keputusan, kebijakan tanpa melihat ke bawah. Inginnya semua uh, melaksanakan apa yang mereka sudah putuskan gitu. Atau bahkan di sini di budaya informasinya malah bisa jadi informasinya dimanipulasi. Nah, itu bahaya ya. Federalism ya dipandang sebagai sistem yang cukup demokratis karena pihak-pihak yang betul-betul berkepentingan di sini bisa saja mengadakan konsensus bersama tentang tata kelola informasi di perusahaan. Ya, jadi ini lebih fair, ini cara yang lebih fair. Sampai dibentuk mungkin satuan unit khusus atau dewan-dewan tertentu yang mewakili suara dari semua pihak yang ada di dalam perusahaan. Ya, tentunya ini bisa dianggap sebagai budaya informasi yang sejalan dengan budaya manajemen yang baik juga. Sebentar ya.
Bentar ya, ini baterai saya lowbat sebentar. Takutnya mati nanti. Nah, nah, kesalahan yang sering dilakukan sama manajemen itu adalah langsung membentuk struktur unit teknologi informasi serta mekanismenya tanpa memperhatikan tingkat kematangan budaya informasi di perusahaan. Ya, implementasi teknologi informasi sudah dilakukan secara besar-besaran. Hardware dan softwarenya sudah dipasangkan dengan model yang kekinian, yang terbaru, yang generasi terbaru, dan sekompleks itu sistemnya. Nah, tapi masalahnya adalah di brainware-nya kan, si usernya. Nah, usernya ini kan tentunya harus belajar. Tidak semua orang dapat menyerap informasi yang sama dalam satu waktu yang sama juga. Ya, makanya terkadang dibutuhkan pelatihan ketika dicanangkan sistem yang baru atau penerapan teknologi yang baru, biasanya disertai dengan pelatihan gitu. Ya. Nah, jadi harus diperhatikan juga di situ. Nggak bisa kita menerapkan caranya begini, begitu, mekanismenya begini, begitu. Harus pastikan juga semua user yang terlibat dalam penggunaan sistem tersebut mampu menggunakannya. Gitu. Ya, karena tantangannya itu tadi, budaya informasi yang berbeda-beda. Pada kenyataan tidak semua perusahaan telah mengerti dan memahami fungsi strategis dari informasi di era globalisasi saat ini. Ya, kembali ke yang tadi, informasi sebagai aset yang terlihat atau tidak terlihat, gitu. Tinggal dianggapnya gimana nih informasi bagi perusahaan. Padahal informasi itu kan balik lagi ya, sangat dibutuhkan untuk segala proses yang terjadi di dalamnya, terutama untuk proses pengambilan keputusan. Informasi ini juga yang menjadi benchmark ketika dilakukan performance measurement yang ada di fokus area yang kelima ya. Gimana kita bisa menilai uh, penerapan teknologi informasi yang baru ini bisa membuat dampak yang baik atau buruk. Nah, parameternya dari mana? Angka-angkanya dari mana? Benchmarknya apa? Toolsnya apa yang dilakukan? Yang di uh, yang diterapkan di sana. Nah, itu kan informasinya harus jelas dan kompleks supaya bisa menghasilkan sebuah evaluasi yang menyeluruh juga gitu. Nah, kadang ada kasus di mana cuma segelintir individu aja yang paham betul akan makna informasi dan gimana cara memanfaatkannya untuk meningkatkan kinerja perusahaan secara signifikan. Tapi yang bersangkutan ini kesulitan untuk meyakinkan atau mentransformasikannya ke mitra kerjanya yang lain. Ada orang seperti itu, makanya dibutuhkan mungkin penyelarasan yang dibawahi oleh perusahaan langsung atau memanfaatkan pihak eksternal untuk diadakan pemantapan atau pelatihan seperti itu. Ya, karena ada juga yang perusahaan mayoritas manajemen yang ada di dalamnya dan karyawannya itu udah niat banget nih mau mempelajari seluk-beluk informasi. Intinya sudah mau merubah budaya informasinya, ya, mau mempelajari teknologi yang ada. Tapi mereka yang paham, mereka yang sudah expert di situ,
nggak mau membagi ilmunya kepada yang membutuhkan. Nah, ini juga jadi tantangan soalnya, ya. Karena ada aja orang yang seperti itu. Karena ada aja pihak yang seperti itu, ya. Entah mungkin punya rencana tertentu atau tujuan tertentu, ya kita nggak tahu juga ya. Nah, ya lagi-lagi dibutuhkan ditengahi oleh perusahaan atau melewati eh, pemantapan oleh pihak eksternal seperti itu. Nah, jadi perbaikan budaya informasi secara menyeluruh sangat diperlukan supaya setiap individu yang ada di dalam perusahaan punya pemahaman yang dalam akan pentingnya pemanfaatan informasi dan pengetahuan demi kemajuan bersama. Ya, pertama kita mulai dulu dari diri kita sendiri. Eh, Informasi itu berharga. Ya, informasi itu adalah aset yang eh, terlihat, yang sangat penting sekali untuk proses pengambilan keputusan atau bagaimana kita melangkah ke depannya nanti. Ya, kita harus berusaha betul mengolah data-data dan fakta-fakta yang ada, memfiltrasi, memfilter informasi-informasi yang kita dapatkan untuk tujuan yang baik, untuk pengembangan diri. Nah, kalau budaya seperti itu sudah tumbuh di diri kita, ya biasanya akan dibawa juga ke dalam budaya perusahaan. Nah, biasanya kalau budaya perusahaannya sudah berkembang seperti itu, ya dijamin perusahaannya juga akan ikut berkembang secara keseluruhan dan membawa uh, benefit bagi semua individu yang terlibat di dalam perusahaan itu. Hmm. Oke, dah itu saja untuk hari ini tentang budaya informasi. Ada yang mau sharing mungkin tentang budaya informasi atau budaya manajemen yang baik ataupun tidak baik di tempat yang sedang di tempat kalian bekerja saat ini? Ini orangnya segini aja ya berarti ya. Fajar Nur Sidik nggak ada, Jalu Arya nggak ada, Muhammad Azam nggak ada, Ikram juga nggak ada. Ada yang ingin ditanyakan atau ditambahkan?
Ingatkan kembali terkait tugas ya. Banyak sekali nih yang belum eh, mengumpulkan. Saya kasih lihat dulu. Baru Putri Dea, Andrian, sama Hikmal. Ramlan belum, Nahda belum, Fajar, Azam, Widuri, Jalu, Nurul, Delia, Ikram itu belum semua ya. Dan sedangkan terakhir adalah hari ini. Nah, kan sudah saya bilang, ya, terakhir adalah hari ini jam 23.59. Jadi mohon, ya, semuanya udah jelas di sini untuk tugas tersebut. Mohon dikerjakan. Maaf Pak, atas nama Nahda kayaknya udah ngirim juga deh Pak. Nih, barusan saya refresh, baru 3 orang. Saya ngirim udah Tidurnya juga udah ngirim, Pak. dari kemarin sih Pak, dari sebelum tanggal hari ini Coba, misalnya tanggal ininya. coba dikirim ulang. Coba, ini baru Putri, Andrian, sama Hikmal. Yang lain belum soalnya. Widuri belum submit. Kalau nggak salah e-learningnya terkendala ya kemarin. Coba nanti di upload ulang ya malam ini. Baik. Ini nggak masalah kok hari ini. Oke ya. Iya Hikmal, Hikmal sudah. Aman kok. Oke, jadi nanti bagi yang nanti dicek lagi ya. Silakan disubmit ulang karena di sini terpantau belum ya kalau di saya. Bagi yang belum, jadi dipastikan lagi saja. Oke. Jadi ini reminder terakhir karena memang terakhir adalah jam 23.59 nanti. Oke, ini untuk nilai tugas kalian soalnya. Lalu untuk UTS gimana? Nah itu nanti akan saya taruh di pertemuan. Nah, akan saya taruh di bagian review ya. Nanti di situ akan saya jelaskan. Kalau kebiasaan saya kan em, saya kasih soalnya. Saya langsung kasih soalnya eh, seminggu sebelum paling 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 cepat tuh ya seminggu sebelum ujiannya lah. Nah, coba nanti akan saya sampaikan di situ. Ini kan masih 2 minggu lagi nih. Nah, supaya kalian bisa belajar tentang apa. Ini juga sama, mirip kayak yang untuk UTS nanti itu saya kasih clue-nya ya. Itu mirip kayak yang tugas ini nih, sama tentang fokus area tata kelola. Cuma nanti beda perusahaannya. Nanti akan saya siapkan dulu. Kalau yang kemarin itu PT Papros ya. Nah, kalau yang ini nanti OJK. Nanti kan saya jelaskan dan siapkan bahannya di e-learning ya. Sampai di sini ada yang mau bertanya dulu?
atau aman? Ya udah kalau gitu saya tutup aja kali ya pertemuan malam ini. Nanti tolong dipastikan lagi soal submit tugasnya di learning. Pastikan sudah tersubmit di situ statusnya. Ya, silakan bertanya ke saya seandainya eh, itu merasa sudah submit tapi belum disubmit. Tapi ya pastikan juga disampaikan dengan buktinya ya, bukti bahwa sudah upload gitu. Tapi mudah-mudahan bukti bukti sudah upload eh, tanggal sekian jam sekian itu harus terlihat semua. Ya tapi ya mudah-mudahan dicek lagi setelah ini dipastikan betul sudah tersubmit karena sampai 5 menit yang lalu tadi itu masih 3 orang. Ya, oke kalau gitu saya tutup dulu kali ya untuk pertemuan hari ini budaya manajemen informasi. Ya, oke. Semoga ilmunya bisa bermanfaat. Terima kasih bagi yang sudah hadir pada malam hari ini. Ya, tetap semangat, jaga kesehatan selalu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sama-sama.